Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya akan membahas mengenai stem cell sebagai alternatif pengobatan leukemia. Yuk simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan stem cell? Stem cell merupakan sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai potensi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda pada tubuh. Stem cell juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme. Stem cell berasal dari dua sumber utama, yaitu jaringan dewasa dan embrio. Stem cell dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dari berbagai penyakit, salah satunya adalah leukemia. Leukemia merupakan penyakit akibat terjadinya proliferasi atau pertumbuhan sel imatur, sel leukosit yang abnormal dan ganas, serta sering disertai dengan adanya leukosit dengan jumlah yang berlebihan. Pengobatan leukemia dapat dilakukan dengan terapi stem cell. Terapi stem cell pada keganasan hematologi yang disebut juga dengan terapi transplantasi sumsum tulang merupakan modalitas utama untuk pengobatan gangguan hematologi dan keganasan yang memungkinkan pemulihan komponen seluler darah, termasuk monosit, limfosit, basofil, eosinofil, neutrofil, eritrosit, dan tromosit. Stem cell yang digunakan pada transplantasi sumsum tulang untuk keganasan hematologi adalah jenis hematopoietik stem cell atau HCS. Persiapan stem cell sebelum dapat diaplikasikan ke dalam tubuh pasien meliputi identifikasi, mobilisasi, isolasi, panen, kemudian pengolahan, dan selanjutnya aplikasi dan implementasi. Yang pertama adalah identifikasi sumber stem cell. Untuk keganasan hematologi, terapi stem cell yang digunakan adalah transplantasi sumsum tulang karena banyak mengandung HSC. Sumber stem cell dapat diperoleh dari transplantasi singenik, allogeneic, dan autologous. Transplantasi singenik merupakan transplantasi dari donor kembar identik, sedangkan transplantasi allogeneic adalah transplantasi dari donor keluarga dan donor manusia lainnya, dan transplantasi autologous merupakan transplantasi dari tubuh pasien sendiri bila masih didapatkan stem cell yang sehat. Hematopoiesis dihasilkan dari HSC, yaitu sel multipoten yang memperbarui diri. HSC terletak di sumsum tulang dewasa individu sehat di niche tertentu. Niche menyediakan lingkungan mikrofasilitatif yang mendukung pembaruan diri dan diferensiasi HSC. HSC umumnya terletak di daerah sumsum tulang yang relatif hipoksia di dekat endosteum. Sumsum tulang juga merupakan rumah bagi MSC. Meskipun MSC juga dapat berada di area endosteum, sebagai besar stem cell terletak di sisi abdominal sinus sentral di area yang relatif hiperoksik. Disarankan ada dua niche berbeda untuk mendukung HSC yang ditransplantasikan di sumsum tulang, yaitu niche perivaskular yang berisi MSC dan niche endosteal yang berisi osteoblast. Niche perivaskular berfungsi sebagai bagian melalui pensinyalan CXCL12 yang terdiri atas sel endotel sumsum tulang dan sel retikultur. HSC di niche perivaskular berhubungan dengan siklus sel. Dalam niche perivaskular, sel endotel mendukung pembaruan dari HSC untuk mendukung hematopoiesis. Sedangkan niche osteoblastik bertindak melalui adhesi seluler dan faktor terlarut seperti angiopoietin dan osteopontin untuk mengatur fungsi HSC. Selanjutnya adalah cara mendapatkan sumber stem cell.
Yang pertama adalah dari sumsum. Sumsum biasanya diperoleh dari krista iliaka anterior dan posterior donor dengan anestesi spinal atau umum. Biasanya diperoleh sumsum total 10-15 mili per kilo berat donor. Dari setiap tempat aspirasi dibatasi 3-5 mili untuk menghindari pengenceran berlebihan dengan darah perifer. Sumsum heparin disaring melalui saringan 0,3 mm dan 0,2 mm untuk menghilangkan spikula tulang dan lemak. Sedangkan peripheral blood stem cell dikumpulkan menggunakan teknik continuous flow aspirasis dari donor yang sebelumnya diberikan faktor pertumbuhan hematopoietik saja atau setelah kemoterapi. Engraftment yang konsisten dan cepat diperoleh ketika dosis sel minimum terpenuhi, yaitu minimal 5 × 106 CD34 per sel per kilo. Kemudian dilakukan metode analisis in vitro untuk identifikasi dan kuantifikasi sel hematopoietik yang belum matang. Dapat dilakukan dengan uji colony forming cell atau CFC. CFC merupakan uji fungsional in vitro yang memberikan analisis fungsional terbatas karena membentuk koloni multilineage membutuhkan kemampuan berdiferensiasi serta pembaruan diri yang terbatas. Kemudian untuk mendapatkan stem cell yang sehat, penting untuk mengidentifikasi penanda permukaan sel yang dapat membedakan HSC normal dan leukemia stem cell. Selanjutnya dilakukan mobilisasi stem cell. Regulasi NICE-HSC melibatkan beragam mekanisme pensinyalan yang mengatur homing dan mobilisasi. Homing mengacu pada proses masuknya sel perifer ke sumsum tulang dan mobilisasi mengacu pada proses keluarnya sel dari rongga sumsum. Setelah meninggalkan NICE sumsum tulang, HSI dapat menjadi sel amplifikasi sementara dan progenitor yang berkomitmen. Proses homing dan mobilisasi dikontrol ketat di sumsum tulang. Setelah melalui proses identifikasi dan mobilisasi sedemikian rupa, hematopoietic stem cell transplant ini dapat digunakan untuk menggantikan sistem imun pasien dengan disfungsi imun seperti gangguan hematofagositik, penyakit autoimun, defisiensi imun gabungan yang parah, dan defek imun bawaan lainnya. Allogeneic stem cell transplant melibatkan transplantasi sumsum tulang donor dari manusia yang secara genetik tidak identik dan digunakan sebagai terapi kuratif pasien dengan keganasan hematologis. Kemudian prosedur transplantasi stem cell ini yang pertama adalah evaluasi pasien. Pasien ini menjalani serangkaian tes dan evaluasi untuk menilai kesehatan umum dan tingkat keparahan leukemia. Selanjutnya, sebelum transplantasi, pasien mungkin menjalani kemoterapi atau radioterapi untuk memusnahkan sel-sel leukemia yang ada dalam sumsum tulang belakang. Tujuan dari pemusnahan ini adalah untuk membersihkan sumsum tulang belakang dan membuatnya siap untuk menerima sel-sel punca yang baru. Selanjutnya dilakukan transplantasi sel punca ke pasien melalui infus intravena setelah pemusnahan sel leukemia dan persiapan sumsum tulang belakang. Sel-sel punca kemudian bekerja untuk membangun kembali sistem kekebalan tubuh dan memproduksi sel darah yang sehat. Yang terakhir adalah perawatan pasca transplantasi. Pasien akan memerlukan perawatan intensif setelah transplantasi untuk mencegah infeksi dan komplikasi lainnya. Pemantauan ketat terhadap perkembangan pasien dan sumsum tulang belakangnya dilakukan untuk memastikan bahwa transplantasi berhasil dan tidak ada tanda-tanda kembali kanker. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.